lagi sama aku Sinta Nora. Nah, kali ini aku mau cerita lagi cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman horor. Cerita kali ini sama dengan cerita minggu lalu atau cerita sebelumnya, karena aku mau cerita lagi tentang kosan-kosan yang ada penunggunya. Nah, cerita kali ini adalah kos putih yang berhantu di Purwokerto. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa yang ada di Purwokerto. Oke geng, sebelum aku lanjut ke cerita selanjutnya, aku mau ngasih tahu dulu kalau cerita ini akan aku bagi menjadi dua part. Part sekarang aku akan menceritakan terlebih dahulu cerita-cerita horornya, dan part yang kedua aku akan cerita kenapa kosan ini ada penunggunya. Oke geng, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi kisah ini terjadi di salah satu kos yang dekat kampus di Purwokerto. Kos tersebut bercat warna putih, berlantai 2 dan memiliki gerbang yang berwarna hitam, dan letaknya agak sedikit jauh dari jalan besar. Karena kos ini harus masuk terlebih dahulu ke dalam gang, melewati rumah-rumah penduduk. Dan kebetulan kos ini berada di sebelah kebun yang sedikit gelap karena di sana sedikit penerangan. Semuanya bermula ketika ada 3 mahasiswa yang ngekos di kosan tersebut. Kamar mereka bertiga ada di lantai 2, karena di lantai 1 dikosongkan tanpa ada alasan dari pemilik kosnya. Mereka bertiga pun tidak berani untuk menanyakan kepada pemilik kos kenapa lantai 1 dikosongkan. Bahkan kosan-kosan yang ada di lantai 1 itu ditutup, bahkan digembok. Pada suatu malam, biasalah ya, laki-laki, mereka semua berkumpul di salah satu kamar dari teman-temannya. Untuk cerita kali ini aku akan menyamarkan nama-namanya. Kamar yang akan dijadikan mereka tempat ngumpul yaitu kamar Jono. Di sana mereka bermain gitar, ngobrol, ketawa-ketiwi, sampai salah satu dari mereka ada yang berbicara. Kita ngobrol sampai berisik kayak gini, gak apa-apa cuy. Pas salah satu dari mereka berbicara hal tersebut, tiba-tiba muncul suara berisik di bawah atau di lantai 1. Suaranya mau tahu? Suara anak-anak yang sedang cekikikan atau sedang bermain asik dengan teman-temannya. Dan suara itu seperti anak-anak yang sedang berlari-lari. Cuy, lo denger gak? Wah, gila, apaan tuh? Karena mereka sangat parno dengan situasi seperti itu, mereka pun berpelukan. Hingga akhirnya Jono memberanikan diri untuk keluar kamar. Dia pun melangkah menuju balkon dan dia mencoba untuk membuka kunci untuk keluar. Dia pun mencoba untuk membuka kuncinya. Kok gak bisa ya? Namun Jono tidak berhenti sampai situ saja. Rasa penasaran dia lebih besar dan ingin tahu anak mana yang jam segitu masih main di luar. Anehnya, kosan mereka dikelilingi oleh kebun. Jono pun mencoba dan masih tetap nggak bisa. Jono pun memanggil rekannya. Teman-temannya pun menghampiri Jono untuk membantu Jono membuka pintu. Pintunya gak bisa dibuka cuy. Serius lu? Rekannya pun mencoba membantu Jono untuk membuka pintu. Dan tiba-tiba rekannya pun bisa membuka pintu balkon tersebut. Akhirnya mereka pun membuka pintu balkon tersebut dan keluar untuk mengecek siapa anak-anak yang sedang bermain di bawah. Mereka pun melihat ke arah gang dan ternyata tidak ada siapapun yang sedang bermain di bawah. Gak ada orang cuy. Lah, masuk aja. Akhirnya mereka bertiga pun masuk ke kamar lagi dan berkumpul kembali. Di kamar mereka melanjutkan untuk mengobrol santai. Mereka melanjutkan untuk mengobrol karena tujuannya untuk menyairkan suasana. Namun rasa penasaran Jono masih belum hilang. Dia pun bertanya, Kira-kira siapa ya? Udahlah John, gak usah dibahas lagi. Dari lantai 1 gak sih? Gak mungkin juga John. Kan lo tahu sendiri, lantai 1 kan kosong.
Gak lama, mereka semua tertidur di kosnya Jono. Hingga keesokan harinya, mereka mengalami kejadian aneh. Keesokan harinya, mereka bertiga seperti biasa. Jono dan teman-temannya berstatus mahasiswa di Universitas Negeri yang ada di Purwokerto. Dan mereka pun bertiga pergi untuk kuliah. Jono yang sudah selesai berkegiatan, ia pun ingin kembali ke kosnya dan menghubungi salah satu rekannya. Cuy, balik kapan lu? Ini gue mau balik, Jon. Jono pun membalas, oke. Jono pun pulang ke kos dengan salah satu rekannya dan disusul oleh salah satu rekannya yang ketiga. Jono yang begitu masuk ke dalam kamarnya, ia pun langsung rebahan. Salah satu rekannya langsung membuka handphone untuk membalas chat dari pacarnya. Dan rekannya yang ketiga, ia pun siap-siap untuk mandi. Dan kala itu suara jangkrik mulai bersautan. Hari mulai malam dan langit semakin gelap. Jon, tidur lu. Kata salah satu rekannya di balik pintu. Cuy, lu sini masuk. Belum nih. Mereka berdua pun bermain PS di kamar Jono. Jon, si Bram mana? Lama banget dah. Oke guys, John itu adalah temannya yang ketiga. Gak tahu gue, udah tidur kali. Tumben baru jam 9 udah tidur. Ketika mereka berdua sedang asik bermain PS, tiba-tiba ada suara dari kamar mandi. Suara orang yang sedang mandi dan suara keran yang sedang menyala. Si Bram lagi mandi kayaknya. Gak lama kemudian Bram pun masuk ke kamarnya Jono. Woi Bram, rajin amat lu mandi jam segini. Mandi junub lu. Lah siapa yang mandi ya? Orang gua ketiduran. Ayolah, mandi junub aja, nggak usah malu-malu. Sumpah kagak. Terus yang tadi mandi siapa? Iya Bram, gua tadi dengar sama Jono kalau di kamar mandi ada yang lagi mandi. Mereka berdua pun yang sedang asik main PS tiba-tiba berhenti. Saat itu juga mereka mulai sadar kalau ada yang tidak beres di kosan ini. Suasana kos tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba terdengar lagi suara orang yang sedang mandi. Mau coba cek gak lu? Yang bener lu. Ya kali bapak kos kesini numpang mandi. Cek yuk. Penasaran gue. Mereka bertiga pun akhirnya bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Ketika mereka sampai di sana, mereka bertiga dikejutkan dengan pintu kamar mandi yang terbuka sangat lebar. Dan lebih mengejutkan lagi, dan ternyata lantai di kamar mandi tersebut kering, tidak basah sama sekali. Gayung pun saat itu kering. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Air di bak mandi tersebut bergoyang-goyang. Jon, gue barusan lihat apaan? Jono pun penasaran dan melihat ke arah kanan. Gue lihat cewek rambut panjang sama baju putih. Baju putihnya penuh darah. Lu bercanda aja. Gak lucu tahu. Enggak Jon, gue serius. Pas gue lihat ke lorong, gue beneran lihat cewek itu. Udah, kita langsung balik aja lagi ke kamar si Jono. Yuk. Di kamar Jono, mereka bertiga cuman bisa saling bertatap-tatapan. Temannya tadi yang melihat sosok tersebut masih gemetaran dan gak bisa berkata-kata. Jono pun bertanya, ada apaan sih di kosan ini? Tiba-tiba terdengar suara ketawa perempuan. Mereka bertiga pun yang sedang bertatap-tatapan seketika takut begitu saja saat mendengar suara tertawa tersebut. Dan suara tertawa tersebut semakin panjang. Dan tidak lama dari hal tersebut, kemudian disusul dengan bau amis yang sangat menyengat. Tiba-tiba Jono pun teriak sangat kencang. Bram, di jendela Bram, itu di jendela. Jono
Rekannya yang satu dan Bram pun terkaget-kaget setelah melihat sosok yang ada di jendela tersebut. Sosok tersebut adalah sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih yang dipenuhi oleh darah dan menatap mereka dari balik jendela kamar. Dengan refleks, Jono pun lari keluar kamar, disusul oleh dua rekannya mengikuti Jono keluar kamar. Mereka bertiga pun meninggalkan kos tersebut dan tidak berani untuk tinggal lagi di kos tersebut. Oke guys, mungkin segitu aja cerita dari kos putih di Purwokerto ini. Untuk kisah kenapa kos putih ini bisa ada penunggu wanita dengan gaun putih yang penuh darah, aku akan ceritakan di part selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa kalian kalau punya pengalaman-pengalaman horor atau cerita horor, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM ke Instagramku di @sintanura30. Oke guys, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Bye bye.